dahulu, membawa damai dunia bagi insani, wariskan kebajikan, membangun dunia ini, kembangkan cinta kasih dan laku bakti. Kongsi, kongsi genta rohani. Ni hao, selamat berjumpa kembali para pemirsa setia TVRI Sumut, TVRI Pemersatu Bangsa. Salam sejahtera bagi kita semua dan juga umat Konghucu seluruh Indonesia yang kami cintai dan kami sayangi dimanapun Anda berada. Terimalah salam dari kami, Wei-Te Tong Tien, hanya kebajikan Tuhan Tien berkenan. Kita berjumpa kembali pada hari ini, lintas agama Konghucu di TVRI Sumut dengan Majelis Tinggi Agama Konghucu Matakin, Sumatera Utara dan Kota Medan dengan topik atau tema ibadah sukacita atau pernikahan dan ibadah dukacita atau kemalangan. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai topik kita pada hari ini, kita akan membawakan doa oleh saudara kita Bapak Tauchin Lim Chun Yang. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Tangan pasin pauta. Lanjutkan dengan musik dari studio. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, dan terima kasih yang tak terhingga atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita. Juga memohon pengampunan atas segala dosa yang pernah kita perbuat. Maha besar Ken Khalik semesta, Ken senantiasa melindungi kebajikan. Santai, terwujudlah kebajikan. Dipermuliakan Huang I Sangti Yikien Yute. Santai. Terima kasih, kita balikkan ke Terima kasih. MC. Pemirsa yang saya hormati dan saya muliakan, saya Tauchin Hendra Wijaya sebagai MC dalam perjumpaan hari ini bersama narasumber dari tokoh agama Konghucu tentunya yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu bukan lain Bapak Changlao Musim Linggo dengan Bapak Tauchin Lim Chun Yang. Akan bersama kita selama 1 jam ke depan membahas tentang tadi topik tentang pernikahan dan kemalangan. Baiklah, langsung saja kita sapa para narasumber kita. Selamat berjumpa kembali dan salam kebajikan Wei-Te Tong Tien. Apa kabar Changlao dan Tauchin? Kabar baik. Baik. Sien Yu Ita. Baiklah pemirsa, untuk mempersingkat topik waktu kita pada hari ini, kita langsung saja kepada Bapak Tauchin Lim Chun Yang. Bagaimana tata cara menurut pandangan Bapak Lim Chun Yang secara umum tentang tata cara pernikahan ini? Proses-prosesnya atau bagaimana? Baik, terima kasih. Kita akan membahas yang namanya pernikahan ya. Pernikahan itu kalau di agama Tionghoa ini prosedurnya kita memiliki yang namanya tradisi. Tradisi itu satu ya ialah namanya kalau kita pas mau menikah itu kita harus melihat dulu hari baiknya tentunya. Hari baiknya. Bisa itu dilihat kan di Tongsu ataupun di lain-lain lah gitu kita bilang dulu ya. Begitu sudah tahu yang namanya harinya yang bagus, barulah itu ada yang namanya prosesi Sangle. Berarti tata cara pertama itu kita harus menentukan hari
hari-hari baik terlebih dahulu Iya, ya. betul. Hari-hari baik dulu yang kita harus cari. itu peminangan itu. Peminangan, Minang. Nah, Baru masuk ke proses peminangan ya atau Iya. sangle tadi ya Pak? Ya, sangle. Sangle itu contoh seperti ada yang namanya kue, ya kan, ada jeruk dan lain-lain. Dan ada satu lagi ini yang namanya satu tradisi ya, itu yaitu ada namanya pengkim. Nah, pengkim itu dia ada uang mahar ya. Nah, bisa itu katanya mahar. Mahar itu ada 4 yang dinamanya 1 pengkim, 2 cimoici, 3 popok, satunya lagi ada yang itu apa itu lingbului. Nah, dalam yang 4 ini ada yang Itu satu. uang untuk orang tua, bapak, ibu dan bapak itu. Iya betul. Kalau yang satu ini namanya pengkim ya. Pengkim ini ya ini ada yang namanya tradisi ini. Ya, uang mahar. Kalau tradisi ini dulu terdahulu orang gini. Kalau kita kasih ya kan itu pengkim itu uang mahar ya kita bilangnya. Kita kasih ke pihak perempuan. Nah, nanti kalau dari pihak perempuan ini ya kalau terdahulu orang semua ngambil. Ya. Tapi Kenapa kalau di begitu? sekarang ini kita nggak ngambil semua, kita ambil dari atas satu lembar, di bawah satu lembar. Berarti di zaman sekarang berbeda ya? Berbeda dia. Jadi nanti yang sisanya itu kita semua kembalikan. Dan tadi kita ngambil satu lembar di atas, di bawahnya satu lembar, itu pun kita nggak ambil. Pihak laki-laki, pihak perempuan nggak ambil. Kita balikkan juga dia itu. Kita masukin di Diambil nggak apa-apa, angpau. boleh. Diambil Berarti proses pinangan sampai ke proses hari H pernikahan itu kira-kira berapa hari tenggang waktunya? Seminggu atau 3 lebih hari? kurang Fleksibel itu, fleksibel. Fleksibel. Cuma Sesuai tergantung kemampuan sama hari H-nya. harinya. Cuma nggak sampai tahunan ya? Enggak sampai. Paling dia 1 minggu atau 2 minggu. Oh, paling lama Berkisar segitu aja. Dan ada tradisi yang seperti udah selesai dari namanya Minang ini, barulah diprosesi resepsi pernikahan. Pernikahan ini ya tergantung sama yang namanya kedua belah pihak ya, dari pihak perempuan ataupun pihak laki-laki. Kalau mereka mau bikin resepsi pernikahan ini ada 2, ya kan, tergantung sama perekonomian. Tapi kalau yang terbiasanya sekarang ya Campur. langsung 1 hari itu tok. Dari situ juga. resepsi pernikahannya. Digabung ya, Pak Cin? Ya, langsung digabung jadi 1 dia gitu. Terus di hari resepsi pernikahan itu kan saya lihat biasa kan ada tata cara apa namanya minum teh itu ya. Itu kayak mana itu istilahnya Oh, itu? itu ada. Itu namanya itu pangteh. Pangteh itu seperti Itu wajib itu ya, Ya wajib, itu tradisi, itu wajib. secara umum ya. Secara umum semuanya itu udah secara umum. Cuma nanti dibedakan lagi nanti secara agama Konghucu berbeda ya dari Iya. Canglau lagi. Oh, Pang- hampir sama, cuma Hampir sama. tataannya sedikit. Prinsipnya Kalau sama. pangteh itu, inilah yang sangat unik. Mau dibilang pun unik, satu cangkir ini apanya sangat Mahal. ya. Kayaknya sedikit lebih mahal. Ya, sangat mahal. Kadang ini mahalnya ini gini ya. Sebenarnya dia bukan mahal, nilai. Nilainya. Jadi kalau satu ini misalnya dari saudara-saudara kita yang sudah menikah ya, lain yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah maupun orang tua, pemilik, saudara gitu, setelah kasih pang teh itu dia minuman kasih apa itu, nanti kita ada balikan sama dia namanya lea. Ya, Lea itu tradisi ya. Tradisi atau sebuah adat untuk Ah, membalas. Berarti di tradisi atau tata cara sebuah secara umum ada memakai pimpinan kebaktian juga gitu. Ada. Secara umum ada juga. Ada resepsi setelah apanya ini dari tadi apa ini awalnya ini mereka berkunjunglah ke vihara ataupun ke kelenteng untuk pemberkatan. Kalau secara umum kalau dia agama Buddha berarti dia ke vihara ya. Ya. Secara kalau dia agama Konghucu baru ke kelenteng gitu. Iya, betul. Jadi ini pandangan Bapak Taucin secara umum ya. Secara umum. Bagaimana secara kalau umum. tata cara pernikahan dari pandangan Canglau Muslim secara agama Konghucu ini? Baik, terima kasih. Secara ilmu Pertama, terimalah salam saya, salam kebajikan. Wite Tong Sini Tien, itu. Sini Wito. hanya kebajikan Tuhan Tien berkenan. Jadi, tadi sudah kita dengarkan, itu secara umum, ya, secara tradisi biasa orang Tionghoa. Karena itu situasi tempat dan saat itu dan saat sekarang itu untuk memperirit waktu dan perkembangan zaman pada saat itu adalah zaman waktu itu adalah masa sulitnya dan sekarang sudah masuk pemulihan kembali hak sipilnya.
Maka itu kita kembalikan secara agama Konghucu dan disesuaikan sama pemerintahan. Ada hukumnya juga. Nah baik, saya bahas sepintas lalu sekilas yang agak cepat karena waktu ya. Jadi kita sudah menyiapkan modulnya ini ya. Jadi modul ini nanti bagi sebagai MC yang sebagai protokolnya tadi atau SEI namanya, bisa kita bagi, kita sharing, bisa sama belajar dan belajar bersama. Nah inilah yang sebenarnya. Karena peraturan ini bukan sekarang ada kita ciptakan, di Lici, di Secing ini, di Sucing ini semua ada, di Sesu ini semua ada. Jadi dalam hal ini sehingga persiapan ini bukan sekarang kita ada. Jadi di dalam 5.000 sekian tahun sudah ada istiadat ini. Karena situasi tadi maka tuh dia terhenti 40 sekian tahun. Jadi sekarang kita mulai kembali ke ini. Jadi tata cara upacara pernikahan ini ada lien. Lien nama menegakkan ikrar. Ya, atau prasetyanya tadi. Nah, jadi sehingga kita harus tahu. Nah, seperti prasetya contoh gambar ini tadi kan. Sehingga dua pengantin dia adakan begini. Tadi sebelumnya kita harus adakan persiapan juga. Adakan persiapan yaitu upacara pernikahan, ada persiapan pernikahan. Jadi calon pengantin itu harus dibina dulu. Diadakan penyuluhan dulu. Jadi bukan seperti yang sekarang tuh wah langsung ada kawin Minang. Berarti Cang Lau dari MC-nya MC atau pimpinan kebaktian ini berarti dari rohaniwan agama Konghucu ya? Yang punya bukan dari MC biasa itu bukan. ya? Yang itu bisa nanti kita bina dia sebagai MC-nya aja, tapi sebagai rohaniawan nanti untuk mengambil pimpinan doa dan mengambil ikrar tadi liinnya tadi ke kitab suci itu harus rohaniawan Konghucu dah. Kalau dia beragama Konghucu. Tapi kalau dia pingin untuk menurut adat kita, berarti dia wajib mengganti KTP Konghucu secara agama Konghucu tadi. Nah jadi sehingga ada penyuluhan sebelum dilaksanakan liin tadi, ditata dilatih dia atau gladi resiknya tadi. Betul. Tapi mereka dilatih dulu dalam hal ini, dia beragama Konghucu, pembinaan keluarga kecilnya itu tadi bagaimana, dikasih ceramah dulu. Dan wajib dia berusia berapa? 17 wanita, 21 usia tahunnya juga ya. Yang apa tadi laki-laki tadi. Nah setelah begitu dia wajib hadir, itu kedua orang tuanya juga. Kenapa? Pada hari hanya supaya orang tuanya juga tidak canggung seperti tadi. Mengadakan tadi pangte tadi, ngasih apa tadi, sungkemnya bagaimana. Jadi sehingga dalam hal ini dia betul-betul cerdas dan tahu dan berkualitas. Nah inilah secara agama Konghucu tadi. Jadi kita betul-betul tahu. Jadi keluarga itu jadi keluarga sehat walafiat sejahtera dan bahagia tadi. Nah dalam hal ini dengan tata cara ini jadi tidak seperti yang disebutkan tadi itu tadi sepintas seperti karena waktu dan situasi begitu. Secara umum. Secara umum membedakan tadi. yang secara umum lebih cepat, lebih tepat, mantap begitu. Tepat sih nggak tepat sebetulnya. Lebih tepat. Singkat aja, dipercepat aja. Jadi di sini itu calon mempelai itu dia harus memegang hio dupa itu. Adakan sembayang dulu. Berarti jadi ini pelatihan. janji sakral ya Pak ya? Iya. Janji Jadi bukan asal seperti tadi pinang itu langsung tidak. Jadi ada memegang hio di dupa kalau dia ada di kelenteng boleh di bio ya atau di litang tadi atau dia di rumah sendiri adat hikonglo tadi di situ adakan altar ibadah yang dipimpin oleh rohaniawan bagaimana. Nah di sini ada sankui ciukou 3 kali bersujud 9 kali dia 3 kali rungkuk 9 kali bersujud. Jadi yang pertama merungkuk, sujud 1, 2, 3, naik lagi, sujud, rungkuk lagi, yang kedua 4, 5, 6, berdiri lagi naik, sujud lagi 7, 8, 9. Itu maknanya itu Sangkui Syuh terhadap Tien, terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang tertinggi 9 tadi. Berarti kita mengucapkan janji ya Pak ya berarti? Kepada Tuhan melaporkan. Janji kayak seperti ikrar sumpah Iya janji ikrar, gitu jadi ya, Pak, bukan ya? asal gitu aja. Nah habis itu baru dia mundur, cikong 3 kali, 1, 2, 3, ada runduk 3 kali. Nah dari dalam hal ini pelatihan itu sehingga tadi dilakukan sekaligus saya jelaskan melanjutinnya. Dengan sendirinya setelah dipandu, dia hormat lagi ke altar Nabi lagi. Nah di sini kan sudah nggak ada tadi, kita ke altar Nabi Konghucu tadi, adakan hormat cikong 3 kali tadi. Nah setelah itu mempelai dan orang tuanya saat itu duduk di samping. Baiklah ditahan dulu ya Cang Lau, semakin seru ya perbincangan kita tentang ibadah sukacita atau pernikahan lagi. Baiklah pemirsa, kita akan kembali dalam acara Lintas Agama Konghucu. Wariskan kebajikan membangun dunia ini. Baiklah pemirsa,
pemirsa, kita kembali di dalam acara Lintas Agama Konghucu. Kepada Bapak Changlao Muslim Lingbo bisa dilanjutkan tadi tentang Lian ini. Baik, jadi setelah tadi secara singkat tadi, selanjutnya upacara akan dimulai. Akan dimulai berarti calon pengantin dua tadi, yang laki-laki menyalakan lilin yang agak kecil, dia ada dua pasang itu, jadi dua pasang yang kecil dua. Lilinnya pun berbeda. Ya berbeda. Jadi yang kecil, yang pihak pengantin masa yang kiri, wanita sebelah kanan tadi. Walinya pun begini, wali laki-laki sini, wali Berbeda wanita tempat. sini, menyalakan itu. Nah nanti baru dipimpin oleh tadi MC-nya atau protokol atau rohaniwan tadi. Setelah menyalakan itu, jadi pembukaan mulai dipimpin. Nah setelah itu, ya maka itu kembali lagi mengadakan siap itu tadi cikung 3 kali. Selanjutnya adakan lien pernikahan prasetyanya. Nah karena sudah Seperti, dimulai. kalau nggak salah Changlao seperti teman kita sebelumnya, Lian Tau Chin Suandi ya, Ya, betul. Lian sama kita langsung ya. Jadi setelah itu baru mengadakan CD-nya. CD-nya mengadakan surat arsip. Nah seperti ini yang saya bawa arsip ini nanti. Mengadakan arsip pernikahan tadi dipimpin oleh Mangkin, penanda tanganan surat-suratnya nanti, suratnya semuanya pernyataan. Nanti baru dikasih ini sertifikatnya ini. Nanti mulai didoakan ini, nanti setelah dibacakan ini tadi, dibuka dibacakan. Nah nanti inilah akan diprabu, dibakar tadi. Nah ini jadi cukup panjang prasetyanya nih semua. Karena waktu ini nggak saya bacakan, jadi janjinya. Nah setelah itu digulung, didoakan, diprabukan, disembayang. Nanti dibakar, diambil oleh seseorang lagi nanti baru dibawa diprabukan. Dalam hal ini gunanya yaitu maknanya inilah melapor kepada Tien, kepada Tuhan itu bukan asal seperti tadi yang kita lakukan simple tadi. Jadi betul-betul memenuhi syarat pernikahan yang sebenarnya tadi. Nah setelah mempelai keduanya orang tua tadi menyaksikan tadi, ya berada di tempat, dia duduklah di samping tadi melihat situasi ini tadi. Nah habis itu nanti kedua pengantin tadi baru di meja satu. Nah seperti gambar ini tadi. Saling berhadapan. Nah, saling berhadapan. Nah baru dia tangannya pegang ke kitab suci ini tadi, laki-laki di atas, wanita di Tangan bawah sebelah tadi. kiri ya Changlao. Ya, yang laki-laki di sebelah atasnya tadi. Berarti ini janji suci. Ya, Israel, bersumpah Pak, ya? kepada Bersumpah di atas kepada apa Tuhan, ya, Tuhan berdasarkan ya. dan kepada Nabi, kepada kitab suci ini tadi. Nah, setelah ini semua tadi oke, ditandatangani semua tadi bersumpah, baru diserahkanlah ini tadi Sertifikat dari Matakin. tadi Matakin tadi. Nah, bila perlu tadi kalau ada memang catatan sipil, ada hadir satu catatan sipil. Tapi kalau nggak ada berarti saksi-saksi tadi bisa ikut tanda tangan membuktikan. Jadi kawinnya tuh sah dan ada bukti. Memang yang kita Sesuai lihat persyaratan juga. ada kala tidak ada simple, boleh-boleh saja. Tapi ini kita bernurut secara ruciao. Ruciao itu itu orang perlu bersusila dan perlu belajar menjadi cendekiawan yang beretika tadi. Berarti sah secara agama gitu ya Pak? Ya. Nah, jadi menjelang tadi, membakar tadi, itu tadi menyerahkan tadi, diiringin ada lagu nama Tien Pao. Tuhan meridoi, artinya, yang melindungi kita. Nah, ditutup dengan nanti cikung 3 kali, sujud 3 kali tadi. Nah, setelah begitu tadi, sujud 3 kali tadi, nah, secara acara kekeluargaan lagi kita akan melakukannya. Acara kekeluargaan kita lakukan tadi, nah, disinilah pernikahan ini, pembagian tadi tukar cincin tadi. Oh, ini ada juga seperti tradisi umumnya. Ya, umum itu kan di simple dari sini dia contoh, tapi dia mengambil potong-potong tadi lagu Tienpaunya nggak ada, menyulut-nyulutnya nggak ada, udah tikong ada kala nggak ada juga. Jadi yang lengkap gitu. Nah inilah nanti ikou ya, ikou ini nanti tidak ada nanti mempelai ini kepada orang tua masing-masing mengadakan sekali sujud sekali ikou tadi. Ikou. Hampir nggak ada kan? Nah ini harus ada tadi. Nah sudah kedua mempelai kepada orang tua kembali ke tempat duduk tadi. Mulai adakan apa? Pangte yang tadi Anda cerita tadi. Orang tuanya kan duduk, berarti mulai dengan pangte tadi. Tradisi secara umum pun ada cocok dengan tradisi agama Konghucu kita ya Changlao? Ya dari sini dia contohnya. Cuma pada saat itu orang-orang tertentu MC-nya tadi, SEI-nya itu tadi sudah pada tua tidak bisa. Jadi yang muda hanya mengingat aja, oh ada begini. Jadi yang penting diambil saja. Nah jadi seperti tadi ikuinya tuh tadi hampir nggak ada. Ikui Pak Kounya nggak ada. Sama SEI-nya itu. Iya, jadi singkat. Ikui Pak Kou nggak ada. San Kui Ciu Kou-nya tuh nggak ada. Jadi hilang di situ tadi. Penyuluhan lilin tadi juga nggak ada. Nah kita kembali tadi. Setelah duduk tadi mengadakan pangtai tadi, tepai seperti tadi. Nah adakan
kasih minum teh, mulai dari yang tua besar, ada yang kasih cincin, ada yang kasih gelang, dibayar mahal, kasih angpau itu ini, nanti kakak beradik semua, nanti sampai adik-adiknya nanti dikasih semua itu. Nah, Adik-adik. uang kebagian, uang Kalau mau tanya dulu Pak Canglo, kalau misalnya tradisi yang tadi kita kasih itu angpau atau apa itu ada apa enggak itu makna enggak? oh ada. Jadi semoga tadi yang adik-adik tadi angpau tadi kan yang kecil tadi. Kalau yang besar tadi tanda suka, tanda berterima kasih tadi. Karena minum teh yang Anda bilang mahal tadi, itu sangat nilainya sakral nilainya tinggi yang itu tadi ya. Karena punya jabatan jadi orang tua atau apa namanya Pak Ci atau Akong Ama tadi yang lebih tua tadi, sudah itu kakak ipar atau ini. Sedangkan yang adik tadi kalau yang belum kawin itulah dikasih angpau supaya Anda selamat, bahagia dan bisa cepat Supaya berkeluarga lebih cepat langgeng menyusul ya, juga. Ya gitu. Nah ada kalanya sekarang ditambah dengan bunga tadi, dikasih bunga, berbunga biar cepat kawin itu tadi. Nah di sini itulah tadi lambangnya angpau sekarang. Ini tenggang diganti. hari dengan acara resepsi atau dengan pinangan tadi ada berapa hari kira-kira, Cang? Sama seperti tadi, itu Sama nggak secara ada umum salah. juga? Itu namanya tadi, makanya itu bilang hampir sama tadi, nggak saya Cuma jelaskan. upacaranya lebih lengkap lagi. Nah itu lebih lengkap juga, ada buah jeruk, ada itu main-main jeruk, tandanya kiat, berarti berhasil bagus. Nah atau kam, dia rela suka pisang, nanti berarti Ada sudah apa satu itu lagi ya Pak? rangkai. Bakpao ya? Bakpao, Tohuat. apa namanya hot kue supaya hot berkembang kue, tadi. berkembang, ya. Nah jadi banyak. Nah di sini ada kala, ada tanda nggak kala, nggak ada. Di sini telah tadi orang tua tadi mengasih makan ronde kepada anak gadis. Sekarang di medsos kan kita ada nampak tadi sampai nangis. Orang tuanya nggak sanggup sampai nangis lari kan. Anaknya paling nangis. Kan Inilah seperti terakhir kan. ibaratnya menjual anak gadis kepada ini ya. Yang tadi bilang menjual tadi, yang bilang duit tadi diambil semua pada saat itu miskin diambil semua. Sekarang kan sudah nggak Berarti artis semua. Tang Yuan ini adalah makanan khusus untuk pernikahan untuk Lien gitu ya, Cang? Dia ada berapa yang cerita Tangin kan ada juga. Ini yang ini semoga bulat bahagia, ada merah dan putih. Wajib ada di upacara pernikahan ya? Ya, jadi semoga bulat, sejahtera dan lengket, bagus dan manis tadi saling ngisi, ada yin yang-nya tadi. Nah, jadi kedua belah pihak saling ngasih makan gitu tadi, supaya langgeng tadi, Tangin ini tadi. Nah, jadi sehingga dalam hal ini dengan tata cara ini, nah di sini kita adakan lagi Sankui Cuko Prasetya mempelainya tadi. Nah ini yang hampir nggak ada hilang tadi kan. Sankui Cuko tadi sudah saya jelaskan. Jadi penyuapan ronde ini tadi sehingga ayah dan ibu tadi kepada anaknya tadi, inilah peristiwa yang sangat menggugah orang tua dan memukul batin anak Ya, betul. perempuan ini tadi. Kamu sudah menjadi keluarga sono, tapi baik-baiklah melakukan sini. Saya sudah melepaskan. Jangan lagi Anda ada sedikit masalah balik nangislah begitu begini, kan banyak cengeng kan, nggak mau pulang tadi. Ini sudah enggak, Anda sudah itu pada yang Sudah tadi dewasa. yang kita bilang tadi, yang seperti menjual tadi, kamu sudah menjadi keluarga sana. Tapi sekarang bila kamu nggak setia, nggak bagus, bapak laki-laki ini bisa kasih tahu sama yang laki-laki, ini anak saya titipkan, mau jaga baik-baik, tapi jangan kamu apa gini, kalau memang Anda nggak suka, kembalilah kepada saya. Itulah yang ada lagu kan, kembalikan saya, Pak Wote, Ai Ching Wan Kei Wo, kembalilah kepada saya itu tadi. Nah jangan sampai kejadian begitu tadi. Jadi begitulah susah sepasang pengantin tadi, orang tua dari wanita tadi memelihara anak gadisnya besar, begitu juga yang laki-laki ini tadi juga sampai besar. Jadi sehingga kedua orang tua tadi juga betul-betul adakan satu keharmonisan anak gadisnya sehingga mempelai jadi harmonis, saling berarti menyuap ronde tadi, itulah jadi saling Rukun kasih, saling sampai rukun akhir. saya akhir tadi. Nah sikap posisi orang tua pada saat itu menghormati Ekui Cuko tadi. Nah dia kan sudah oke, dia duduk kembali. Nah Ekui Cuko tadi disinilah ini yang tadi hilang adat ini. Dia sujud kepada bapaknya, sujud sama ibunya sama-sama pengantinnya tadi. Ikui caiko sanko seko 4 kali. Ikui tadi. Naik lagi, ulang lagi, berdiri, sujud lagi sekali. Seko, uko, liuko, ciko, pakko. Memang secara umum saya melihat jarang orang sampai gitu lengkap. Iya, inilah tadi saya bilang Cukup, untuk melengkapi. betul. Jadi betul-betul ini pelepasan terakhir memberi penghormatan. Kenapa 2 kali? Berarti kan 2 pasang. Ini wajib ya, Ibu karena dan ada bapak. maknanya. Iya, Cang. ada maknanya. 4 itu berarti terjadi 2 pasang, 4. Tapi kalau nggak ada orang tua di antara, mungkin diwakili oleh paman, atau paman bibi, atau ya. yang mewakilin tadi atau yang dituakan tadi. Nah itu adat itu harus dilakukan.
Nah setelah itu baru adakan foto bersama, kita udah berdiri foto bersama. Kumpul bersama ya, Kumpul seperti ini, foto betul, bersama bisa. sebagai kenang-kenangan. Nah setelah itu tadi SEI tadi, rohaniawan tadi juga ada di samping membimbingnya tadi. Nah setelah itu bagaimana kita melakukan selanjutnya, yaitu prastia tadi kan ada tadi, kita lakukan lagi prastia sekali lagi tadi, yang sujud tadi kan menaikkan tadi, menandakan prastia, inilah di mana altarnya tadi kita lakukan ini tadi. Ini prastianya berarti tadi. tangan kirinya ke kitab suci sesu ya, Cang Lau. Iya, Sedangkan iya. tangan kanan memegang Iya. teh ya. Bukan ini, iya memegang teh. Memegang teh. Karena memegang kita teh tadi. berjanji sepasang isan kepada Tien ya gitu ya. Ya. Ya, jadi sehingga dia memegang tadi tangan kiri, yang ini saya wanita ini di gini pegang. Nah, jadi yang kanan tadi dia megang teh bersumpah. Ya. Nah, teh ini semoga Tien berkenan, ini berdasarkan kepada Nabi, kepada Tuhan, kepada kitab suci tadi. Jadi pembacaan naskah pernikahan ini oleh pimpinan upacara tadi. Nah, itu naskahnya berarti ada nanti naskahnya, ada beberapa naskahnya seperti ini tadi diucapkan semua. Nah, setelah itu baru dia berdiri lagi sekali lagi mengadakan upacaranya tadi. Itu tadi bersujud tadi. Mungkin Dia karena 32 sekian tahun kita apa kan Cang Lau, mungkin tradisi ini terlupakan, nggak begitu lengkap ya jadinya. Ya. Nah, jadi inilah lengkapnya tadi. Berdiri tadi setelah begitu baru sekaligus menyulut meminum tadi. Jadi waktu sujud tadi nggak minum, berdiri baru minum tadi. Nah, setelah demikian tadi yang kita lihat tadi tangannya tadi memegang kitab suci tadi, dia tetap prastianya tadi kepada kitab suci ini tadi. Oke. Nah, kalau dari agama sahabat kita, agama Islam juga ada kan Al-Qur'an kita lihat kan Ya, tadi betul. prastianya. Nah, jadi setelah begitu tadi semuanya, nah disinilah betul-betul di jalan ini baru rohaniawannya nanti mungkin seperti Hendra atau Anda nanti yang jadi JS atau Wense tadi mengadakan teken membuktikan ini tadi semua. Rasanya sudah sah. Sah ini baru diisi di depan umum tadi. Betul. Nah saksi-saksi baru melakukannya semua. Setelah melakukan tadi saksi-saksi atau dari makin tadi nanti misalnya Anda jadi ketua makin. Jadi Pimpinan makin, bukan betul, rohaniawannya pimpin makin, dia menandatangani dia juga. Nah ini kira cara demikian. Jadi betul-betul sah sudah ada dan rohaniawan, orang tuanya, kedua belah pihak, Pakoya ketua. dari catatan sipil atau dari makinnya semua ada. Nah jadi garis besarnya lebih kurang demikian. Baru penyerahan ini tadi semua betul-betul sah semua dengan surat-surat tadi. Nah kira garis besarnya demikianlah tadi. Sebenarnya tata cara pernikahan ini dari agama Konghucu lebih mantap saya lihat Cang Lau daripada Iya, iya. secara umum ya. Iya betul. Namun karena 32 sekian tahun vakum jadi terlupakan sedikit-sedikit gitu ya. Iya, jadi berdasarkan ini tadi bukan asal dibuat-buat, berdasarkan kitab suci Lici ini tadi. Nah, Lici ini tadi di halaman 686, 687 ada menyebutkan sempurnalah Ya, baiklah. sebuah perkawinan ini atau pernikahan ini tadi dengan. Baiklah, tahan dulu ya Cang Lau, Ya. akan kita lanjutkan secara komplit satu ini. Baiklah pemirsa, kita akan kembali setelah pariwara yang satu ini. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Baiklah pemirsa, kita kembali dalam acara Lintas Agama Konghucu. Cang Lau, mungkin kita bisa sambung sedikit tentang acara sukacita atau liyuan ini. Mungkin secara khusus saya lihat ada biasa memakai boilang atau mak comlang ya. Oh ada, Secara itu umum tetap ada. ada perbedaan sedikit. Kalau yang tadi nggak kenal atau lama dia sudah tua kali belum dapat jodoh mungkin ada. Dikenalkan, Tapi zaman ya. sekarang kan sudah langsung pacaran sendiri, nggak masalah itu. Betul. Bisa-bisa. Yang penting benar-benar memperkenalkan yang baik dan boilang tadi betul-betul melakukan yang baik dan yang nanti menerima juga gitu, menerima dengan baik. Jadi sama-sama jodohnya. baik. Sama baik itu aja. Baiklah, terima kasih. Kita akan masuk ke tema kita selanjutnya, yaitu tentang upacara duka cita atau kemalangan. Pada Bapak Cang Lau Lim Chun Yang, mungkin tata cara secara pandangan Bapak atau pandangan umum tentang upacara duka cita atau kemalangan ini bagaimana prosesnya? Baik, terima kasih MC. Kalau yang namanya kemalangan prosesi Secara apanya? umum. Secara umum ya. Kalau secara umum kita harus Itu mau diperiksa dulu setelah jenazah dinyatakan sudah meninggal atau bagaimana? ya, kita harus benar-benar mau lihat dulu apakah orang ini benar-benar sudah nggak ada atau gimana. Dicek, berarti bisa memakai tim medis juga, tim Bisa, dari bisa. orang ahli atau orang pintar gitu ya? Bisa, semuanya bisa. Cuma kalau udah misalnya Pastikan gitu ya? udah memastikan dia sudah pulang ke
Hari Bantien, nah barulah kita prosesinya bawa ke rumah sosial Ya. ataupun ada yang di rumah sendiri, Jadi rumah ini duka sendiri atau bisa gimana. juga. pengalaman orang tua zaman dahulu kan medis hampir nggak ada bongme Ya, Bong Me ya, ya. pegang jantungnya, Pegang ada nadi nggak ya, gitu pegang ya, nadi, nadinya pegang itu. Nah, Baru- ada yang ini jarang orang lakukan sekarang inilah. Misalnya ini jasadnya tadi, tangannya taruh di bawah punggungnya masukkan. Kalau nggak bisa masuk, berarti dia betul meninggal tadi. Tapi kalau bagaimanapun dia belum meninggal, ini tangan kita bisa masuk ke dalam. Bisa masuk ya. Dia akan naik dia sedikit terasa. Kenapa? Nah inilah pengajian Tandanya dari organ agama masih- Konghucu masih hidup. Sanfen Cipe, Senfen nyawa kehidupan. Memang dia sudah meninggal. Ciefen perasaan Masih tadi. lemas gitu badannya. Iya masih lemas bisa masuk tangan tadi Pak. Ciefen kan. Inilah yang mau keluar masuk keluar masuk nggak bisa tadi cie. Tapi dia masih ada di sini merasakannya. Sedangkan Senfen dia sudah mati, badan ini jasadnya sudah mati. Jadi masukkan di bawahnya bisa terasa dia naik sedikit. Cie itu kan cie perasaan tadi. Nah lingfennya ini tadi, lingfennya ruhnya tadi inilah yang keluar tadi. Sama Senfennya sudah mati 4 unsur tadi, tanah, air, api, udara tadi sudah nggak ada di badan Sudah dia, kaku dia, sudah Pak. kaku dia mati dia semua. Nanti tinggal kering aja dia nanti. Nah di sini sudah pasti nggak bisa masuk, berarti meninggal. Dan ada lagi secara ilmu orang yang lebih tua, kalau dia pembinaan bagus, 3 jam kemudian baru bisa digeser, dipegang. Tapi bagi kalau orang yang pembinaan tidak bagus, itu mau 12 jam. 12 jam Iya. Baru bisa kaku dipegang, semua. diganggu Setelah tadi. prosesi dinyatakan meninggal, kita Iya. harus melapor dulu ke malaikat bumi atau Oh, malaikat itu apa? ada. Ada semua. Ada. Harus juga. Kalau di agama Konghucu ada detailnya. Secara Pandangan umum, umum bagaimana Pak coba? Limcun ya? Ya. Kalau pandangan umum dia sama. Sama, kita harus melapor kepada malaikat-malaikat tertentu. Iya, sama. Semuanya dia tetap sama prosesinya itu. Cuma tergantung tempat apanya ini dia mau taruh di sosial atau di rumah. Atau di rumah ya. Kalau Kalau dia di sosial, nah itulah tadi itu ada namanya tempat-tempat apa itu pemberkatannya itu sepertinya kayak yang tadi itu loh. Nah, Jadi kalau bagi yang masyarakat yang kurang mampu, umpamanya kalau di kelenteng dikasih taruh gitu bisa, atau Cin? bisa. Bagi yang tapi kurang kita- mampu kan kadang-kadang ada yang kelenteng, silakan taruh. bisa, kelenteng. tetapi Bisa kita juga. harus kita harus konfirmasi dulu Oh. sama pemilik entah apakah yayasan atau apa ini pemilik apanya ini. Nanti ya mereka bisa sendiri aturlah. Berarti tidak ada pantangan juga ya, atau Cin? Nggak ada. Bisa juga ya. Bisa. Ya, kalau zaman dahulu kan belum ada rumah sosial itu di rumah. Ya di Nah, rumah. nanti akan saya jelaskan untuk menandakannya Berarti bagaimana. Nanti ada. secara umum Pak Taucin, itu di prosesi sosial atau apanya itu ada memakai seperti sei juga ya? Ada. Itu Semua dari ada. pandangan yang dipakai itu dari agama Konghucu atau agama apa mungkin? Agama lain mungkin? Mungkin kalau dari pandangan kita ini Kan ada bisa. saya lihat kadang-kadang yang baca doa itu kan kadang dari teman-teman biksu ya. Iya. Ada juga Iya, dari Saikong semua- ya katanya. Iya, Saikong Dari- atau apa yang lain-lain lah gitu. Cuma kan Karena dari agama Konghucu belum begitu ada orangnya. Nah, disinilah kesempatan nih TVRI memberi betul. kesempatan kita, Kita untuk memperkenalkan nanti mau secara Konghucu atau Namanya bukan. apa Canglau kalau secara agama Konghucu? Hah? Kalau secara nama umum kan Saikong. Oh, Kalau Konghucu namanya apa? Kita rohaniawan. Rohaniawan. Rohaniawan juga pembawa acara. Nah, jadi baik. Jadi dalam hal ini, kalaulah kita memang sudah yang kita lihat itu sebenarnya itu adalah bagian dari ajaran agama Konghucu. Karena seperti tadi pernikahan juga Ajaran tadi, Nabi Kongce ya. ya, Ruciao ya. dan leluhur kita nih semua tadi, ya. Berarti ajaran. Canglau kalau kita ajaran Konghucu itu kita pertama sudah dinyatakan meninggal, yang bersangkutan kita harus melapor kepada malaikat apa dulu? Nah, bukan pada mereka, kepada Tien, kepada Tuhan Kepada Tien dulu. Kepada Tien Tuhan dulu. Nah, namun saya urut biar lebih lengkap karena waktu. Jadi kita pelayanan duka dan suka ini tadi, ini bisa kita ada modulnya. Bagi yang ingin belajar nanti kita kasih modulnya, tata caranya, pelatihannya juga ada, modulnya kita juga ada. Jadi ada 2 modul yang kita siapkan. Untuk bagi yang ingin belajar tadi, pernikahan tadi cukup banyak. Pelatihan sampai 4 bagi modul rohaniawan tadi bisa ya? Jadi bisa akan kita latih orangnya ini tadi. Nah, dalam hal ini modulnya ini ada semua. Jadi kita harus tahu dulu seperti tadi melihat apakah benar meninggal nggak dia. Sudah kita periksa betul-betul meninggal dia tadi. Nah, kita baru bisa pastikan tadi detak jantungnya, tanggal, harinya, waktunya, jamnya, tanggal Konghucunya, imleknya atau Imleknya. Kongcelek tadi. Sudah kita catat tadi.
Nah, kita harus adakan persiapan untuk hal masuk ke Mensang. peti apa jenazah tadi. Itu disebut namanya rumu masuk ke peti jenazah tadi. Kedua, dia ada unturan nanti setelah itu masuk mensang, malam menjelang keberangkatan. Jadi itu waktu mau masuk peti tadi itu ada doanya. Berarti setiap tahap ini ada disertai doa ya? Iya. Jadi jadi ada doanya. Ini ada doanya, sehingga doanya nanti bisa kita kasih, bisa kita ajarkan juga caranya membacanya dan bagaimananya. Nah, setelah itu nanti berikutnya atau malamnya tadi, karena mungkin besok dia mau kebumikan misalnya, itu atau lusa itu ada namanya mensang. Mensang itu malam menjelang keberangkatan. Ini juga ada doanya. Ada doanya. Inilah yang disebut malam kembang kata orang tadi. Nah, ini di sini. Cang Lau, berarti biasa kok saya lihat di sosial ada orang di malam di sosial itu orang bakar kimchua itu. Di agama Konghucu juga seperti gitu ya, Cang Lau? Ada, tapi sekedar saja, tidak seperti berarti yang di tadi. agama Konghucu kita itu cuma sekedar berkah gitu apa? Kalau yang Tebusan meninggal ginchua ini Ginchua, bukan ginchua. Sama tadi yang meninggal tadi itu ada kertas orang meninggal dilapkan ya dari muka sampai kaki. Nanti ini yang ini nanti yang bakal dibakar bersama ini tadi. Berarti kalau di agama Konghucu kita ada prosesi pemandian jenazah. Ada. Jadi ini pemandian Sama jenazah juga tadi. seperti secara umum. Yang memandikan kalau orang sosial kebetulan nggak ada, itu anak laki-laki atau yang dituakan bertanggung jawab tadi. Jadi cukup dimandikan dari atas perut sampai ke bawah. Kalau yang wanita dari bawah sampai ke atas tadi. Berarti kertas ginchua di dalam pandangan agama Konghucu cuma boleh sekedar aja ya, Cang Lau? Sekedar untuk syaratnya tadi. Baru Untuk dari pelaporannya pimpinan tadi. doa kita memakai rohaniwan, bukan memakai saikong ya? Bukan pakai rohaniawan. Oh, Ya. pakai rohaniwan. JS itu Chausen, Wense, WS tadi lebih tinggi, Siese. Nah, berarti- kalau sampai nggak ada ke tempat itu kebetulan seperti orang tua saya, kejadian orang tua saya itu berarti dibantu oleh karena waktu itu zaman Teman-teman saya makin. masih kecil dan masa itu adalah masa Orde Baru, jadi sehingga hampir nggak ada, jadi akhirnya melakukan adalah orang protokol yang membantu saja. Nah, di sini kalau ngomong sampai di situ tadi, dalam hal ini tadi ada caranya tadi. Menjelang itu tadi di rumah itu akan dipasang tanda-tanda. Tanda-tanda ini yang meninggal itu Tanda siapa? kemalangan. Tanda kemalangan, laki-laki atau perempuan. Nah, siapa yang sudah meninggal tadi? Nah, jadi sehingga orang lewatnya sudah bisa tahu, oh Dari rumah si tanda Anu. begini ya, Cang Lau? Iya. Jadi ingat, nanco laki-laki ya. Jadi kalau yang laki-laki meninggal, ini sebelah sini dia taruh ini. Jadi kalau dilihat gini, sebelah dia kanan ini. berbeda dengan sebelah Ya, kiri. sedangkan yang wanita tadi sebelah kanan kayunya melintang begini. Nah, jadi kalau kita bilang kalau laki-laki tadi, berarti dia kiri kertasnya akan begini ditempel di muka. Atau kapur atau cat tadi. Yang wanita begini dia tadi. Nah, kalau sudah meninggal betul tadi yang wanita tadi, berarti yang laki-laki meninggal, wanita sudah begini, yang laki-laki taruh sini. Ya, akan tahu dah, oh Berarti ibunya disilang sudah gitu, meninggal, Pak, disilang disilang. dia, ya, silang. Seperti ini tadi besilang dia. Besilang Ada dia tandanya, tadi. tidak sembarangan ya, Iya. Jadi kalau ternyata yang laki-lakinya sudah meninggal tadi, nah di sini silang yang wanita ini di atas taruh dia tadi. Nah, seperti gambar ini tadi. Jadi orang akan tahu mengumumkan. Karena orang ini sedang berduka, dia nggak mungkin ngasih tahu. Jadi orang lewat, Betul, saya baru lewat rumah orang itu. Dan kita melihat tandanya kita sudah harus tahu ada bisa yang tahu meninggal. sendiri. Ngasih tahu tadi. Cang Lau, kalau saya mau tanya, kalau secara kita pandangan agama Konghucu, saya lihat secara di sosial, kalau kita orang Tionghoa meninggal ada pakai baju warna-warni itu di Konghucu boleh juga, diperbolehkan juga atau bagaimana? Warna Atau tidak boleh? sebetulnya gini. Seperti merah muda, biru muda, Oh, itu biru tua. nanti itu kita nggak sudah boleh. ada cucunya nanti, ada cucunya di belakang nanti Memang akan dari adat dijelaskan Konghucu semua. boleh juga? Ya, itu dari adat Konghucu cucunya. asli dari Ada adat Konghucu. Tapi kalau enggak yang laki-laki tadi dia baju putih tapi putihnya belacu. Malah kalau zaman dulu baju karung malah. Oh, Waktu itu baju ada karung. pangkatnya di Iya, sini iya, Bapak, ada, di saya sini lihat, Ibu sudah tadi. ada. Pangkat itu juga Secara Konghucu itu dari Konghucu, ajaran dari dari Konghucu. ya. Nah, jadi setelah kita tahu begitu tadi, di Mensang tadi adakan keberangkatan jenazahnya tadi, esokannya tadi bercerita, jadi juga ada doanya. Ada doanya, jadi Baiklah, kita akan pimpin tahan dulu ya, doanya Cang ini Lau. tadi ya. Cang Lau Muslim, nanti akan kita lanjutkan perbincangan kita yang sangat seru ini. Baiklah pemirsa, kita akan kembali lagi setelah iklan yang satu ini. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini.
Baiklah pemirsa, kita kembali di dalam acara Lintas Agama Konghucu. Mungkin Cang Lau, yang sebelum kita masuk ke sambungan yang tadi Cang Lau tentang duka cita, ada yang ingin saya tanyakan sedikit. Saya pernah melihat kalau tradisi banting semangka itu termasuk ajaran Konghucu. Itu tadi kan keberangkatan, ya itu ajaran Konghucu. Jadi waktu tadi keberangkatan tadi, itulah semangka tadi dibanting, adakan sembayangnya juga, nanti dipimpin oleh rohaniawan tadi. Untuk lengkapnya nanti sebelum mobil peti jenazah itu berangkat. Ya, dan adakan persembayangan. Berarti Cang Lau, yang saya lihat baru-baru ini kan ada meninggal Bos Jarum gitu. Itu memakai, kalau saya tidak salah dari penjelasan Cang Lau, itu memakai adat daripada kita ya, agama Konghucu, betul ya Cang Lau? Nah itulah tadi keberangkatannya ada bilang banting semangka tadi. Oke, dilanjutkan. Jadi kalau secara umum tidak ada banting semangka ya Cang Lau? Hampir nggak ada, kita lihat kan. Diringkas. Nah, nama semangka itu si Kwa. Si itu dia ambil badannya sudah meninggal tadi. Mungkin Cang Lau secara saya lihat dulu kan di masyarakat Sumatera Utara, terkhususnya di Kota Medan, saya sering melihat kalau dia ada mobil jenazah sering membuang gincu ke jalannya. Oh ya, itu namanya untuk itu maknanya jalan. Apa itu? Sebetulnya tadinya kan ada yang arwah-arwah yang tidak kelihatan itu minta uang jalan, namanya uang pas. Tapi yang saya ingin tanyakan sekarang, kenapa tidak ada lagi ya? Karena mengingat manfaat yang begitu dan orang sudah rasional itu tidak perlu sudah, dan kebersihan dan attitude-nya dan tidak perlu gitu. Jadi cukup dengan tadi secara Konghucu tadi, doa ini sudah mengiringi. Secara Konghucu tadi udah bisa gitu. Nah, jadi hanya waktu mau berangkat Sikwa tadi itu aja dibanting semangka gitu aja. Nah, sama tadi di depan sedikit mobilnya di depan nggak salah. Mobil sudah, jadi di jalanan nggak perlu sudah. Nah, sama tanya ini Pak Cang Lau. Tadi kan dan tadi ada buang-buang kimchua itu kalau sekarang di saat ini kan tadi kata MC itu kan bilang nggak ada, udah jarang ya. Agak jarang, agak jarang ya. Berarti itu ada makna nggak Pak? Ada, seperti yang saya bilang tadi, untuk uang jalan tadi, uang pasro gitu. tadi. Jadi kalau misalnya seandainya gini Pak, ini agak menarik ini. Tadi kalau misalnya sudah banyak yang tidak melakukan tradisi gitu lagi, itu tidak di kedepannya nanti ada permasalahan. Itu nggak apa-apa, itu tidak termasuk ajaran Nabi. Kenapa tadi pembukaan di rumah saudara, nanti di kuburan ada. Karena kan juga ada tadi arwah-arwah yang mengikutin tadi semua. Karena niim tadi banyak ngikutin. Jadi uang pas di jembatan kan ada, nanti jembatan ada baca doanya tadi itu macam-macam lewat apa nanti ada juga. Nah itu nggak apa-apa, itu yang bisa ditinggalkan. Karena ada rohaniawan atau ada yang sudah sama, ada rohaniawan mengikuti sudah sama ya. Jadi bisa membantu membuka tidak jalan perlu lagi ya. Mendoakan gitu ya. Mendoakan dan mempermisikannya tadi kan ada buka tadi. Nah sampailah di kuburan tadi, di situ ini ada kan mau masuk ke memakan, ini juga ada doanya tadi, ada adanya juga masuk di sana tadi, kasih buah-buahan padi-padian tadi, ada sembahyang kepada tuti kongnya tadi, semua kepada Datuk Kong yang di situ, atau kita malaikat bumi, malaikat Datuk tadi semua. Yang saya mau tanyakan lagi, makna-makna simbol inilah, simbol goni, simbol warna, dan juga topi-topi itu bagaimana coba? Nah ini menandakan berduka, jadi sehingga bilang rambut pun nggak boleh potong, kumis apa nggak boleh pakaian, cuma camping nggak pakai sandal tadi, itu menandakan. Berarti di hari kedukaan pun nggak boleh berapi-rapi, nggak boleh? Nggak boleh semua, mandi pun hampir nggak boleh juga. Nah jadi nanti setelah di kuburan tadi pulang tadi, mau melepaskan duka itu boleh pada hari itu, atau mau hari ketiga atau hari keberapa. Berarti kalau saya pribadi sampai 100 hari dulu, sampai 100 hari baru lepas duka itu. Kenapa? Dia membawa bayang-bayangan terus, saya nggak sanggup melepaskan itu, karena waktu itu kita sudah dewasa, ibu meninggal tadi, dia terus datang. Berarti dari agama Konghucu pun, Nabi Konghucu menegaskan bahwasanya kalau kita berduka pun harus ada hari terakhirnya, batasnya gitu nanti ya. di sini akan tidak boleh terus menerus. Nah, inilah tadi setelah itu tadi adakan masuk ke yang kuburan tadi, caranya adatnya juga ada semua, karena sangat panjang nggak saya detail cerita. Nah ada sembahyang, nanti ada bagi bubuhan kasih kacang-kacang. Berarti simbol tadi itu kan dari goni ada makna, dari warna ada makna ya. Ada, semua ada itu, nanti berarti sama baju ada. Topi anak cucu beda lagi. Juga beda tadi warnanya. Ya ada biru muda, biru tua. Nah, saya lihat kalau di kuburan itu kan Cang Lau ada membuang menebar biji-bijian itu termasuk dari agama Konghucu. Iya, itu dari agama Konghucu tadi, 5 tadi. Maknanya tadi. Itu Cang Lau? Itu supaya yang tadi yang hidup di sana langgeng baik, mengucapkannya juga baik, semua baik. Yang nerima tadi supaya untuk bibit, supaya keluarga yang ditinggalkan. Nah, jadi setelah begitu tadi kita adakan doa penutupnya satu lagi. Doa penutup yaitu doa namanya Cifu tadi, kembali ke Siang Lu. Jadi arwah tadi, nah kembali
ke Siang Lu ini tadi. Siang Lu ini tadi nengok di situ mau tempat ditinggalkan atau cocok. mau dibawa pulang. Itulah namanya di rumah Sincu Pai tadi. Cupai petilasan. Nah, jadi kalau bagi yang mau, oke. Kalau nggak mau berarti dimasukkan sana tadi balik. Kalau bagi orang yang mau tadi diperabukan berarti dilarung semua kan. Nah jadi dalam hal ini setelah sampai di rumah pun ada sembahyang di rumah kalau bawa pulang tadi, sembahyang tadi. Nah itulah tadi hari ketiga ada sembahyang Chosa. Sudah itu ada hari sembahyang yang ketujuhnya, ada hari sembahyang wafat luhur. Meninggalnya tahun berapa itu tahunannya Berarti tadi. secara agama Konghucu yang saya lihat di umum-umum kan memakai saikong di kuburan itu. Berarti kalau secara agama Konghucu kita cuma memakai rohaniwan aja. Iya rohaniawan. Tidak Jadi nggak memakai pakai saikong ya, Cang. Ya. Nah, jadi pakai rohaniawan. Inilah yang dilatih yang tadi saya bilang kalau bagi yang mau nanti bisa Beda, dilatih. Cang Lau mungkin di akhir waktu kita ini kan kesimpulan yang dapat Cang Lau berikan kepada pemirsa di rumah tentang sukacita atau duka cita ini bisa sedikit Nah kesimpulan baik, Cang Lau. jadi kembali saya habisin sedikit aja. Iya, Tadi bisa. kan sudah tadi 49 hari, ada 1 tahun kita 1 memperingati. Nah itulah namanya Berjenjang-jenjang. 1 tahun meninggalnya tadi, hari berkabung. Nah sudah itu ada yang 3 tahun, 3 tahun tadi. Tapi dia 2 tahun lebih sedikit bisa dianggap 3 tahun. Nah Bisa sehingga digenapkan. penuhlah genap ini dan penuhlah ini kita bersedih tadi, melayani tadi. Jadi yang sukacita tadi ya ulang tahun kelahirannya kita melakukan, bersyukur, berterima kasih, menempati rumah baru atau tadi pengantin baru tadi orang itu silakan bagi-bagi yang mampu tadi supaya usahanya maju, anak sejahtera semua. Nah sehingga pertunangan ini menjadi langgeng, menjadi bagus keturunan. Nah liennya kembali kalau kita mau melakukan ikrar supaya janji biar setahun Sampai atau berapa ke tahun akhir. jadi sampai akhir jadi tetap bagus dan lain sebagainya walaupun sikap mantap. Nah kembali ke tadi meninggal tadi, setelah meninggal tadi kita sudah tahu 3 tahun sudah selesai tadi, berarti inilah tadi ada cengbeng tadi tiap tahun kita. Berarti hari terakhir yang diajarkan Nabi Konghucu itu sampai berapa hari atau berapa tahun Cang Lau? Kalau menurut saya yang tahu dulu tadi itu sampai 3 tahun. Itu murid dari Nabi Konghucu waktu Konghucu meninggal Si Cekong, itu Cekong itu 3 tahun dia di kuburan Berarti itu. batas dia akhir bikin pondok. 3 tahun ya? Iya. Karena Nabi Konghucu tidak memperbolehkan orang terus menerus tidak boleh. Berarti 3 Karena tahun itu. aja, betul. Ya 3 tahun Tapi aja. ada yang Tapi sekarang dipercepat. 1 tahun dipercepat. Nah, Zaman dipercepat. modern. Itu secara umum. Zaman modern Malah ada sekarang gimana? 3 hari pun sudah bisa. Itu yang tadi dilepaskan tadi tadi. Oh boleh juga? Ya 3 hari agama sudah bisa Konghucu. tadi. Setelah pulang tadi atau pada saat mau hari kalau yang nggak efisien tadi dia mau keluar kota tadi dia hari ketiga nggak bisa pulang tadi dia bisa saat itu melepaskan. Berarti tergantung personal kita sendiri. Iya, dan waktu, situasi dan kondisi. Baiklah. Nah, baru nanti setelah 3 hari tadi itu melepaskan Baiklah, Cang tadi. Lau, terima kasih atas penjelasan kesimpulannya tentang duka cita atau sukacita ini. Baiklah pemirsa, tidak terasa 1 jam kebersamaan kita telah berlalu. Masih banyak yang ingin kita tanyakan, tetapi waktu juga yang akan memisahkan kita. Namun jangan khawatir, jika ada pertanyaan atau ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang ajaran Nabi Konghucu, Ruciao, Konfusianisme, silakan menghubungi ke kantor sekretariat kami di Jalan Gunung Krakatau nomor 107 Medan. Bisa juga di nomor telepon hotline kami 0812 6065 4066, juga di nomor 0811 6352 0011. Terima kasih para pemirsa setia TVRI Sumut, TVRI Pemersatu Bangsa, dan narasumber kami Cang Lau Musliminggo dengan Taucin Lincunian tentunya telah berkenan hadir di TVRI Medan. Bete Tong Tien, hanya kebajikan Tuhan Tien berkenan. Akhir kata saya Taucin Hendra Wijaya dan kedua narasumber mengucapkan sampai jumpa kembali di waktu yang akan datang. Senior itu hanya satu, itulah kebajikan. Sancai, terwujudlah kebaikan. Xie xie, cai chen. Sampai jumpa kembali.